Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali kami datang menyapa Bapak Ibu sekalian dalam renungan pagi pada hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan di pagi yang indah ini. Oleh cinta kasih dan anugerah-Mu, Tuhan juga kembali mempertemukan kami supaya kami juga bisa membaca, merenungkan, dan bisa melakukan berbagai firman-Mu yang akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya melalui sabda firman-Mu ini, kami bisa mampu menjalani hidup ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Sabtu tanggal 7 Juni tahun 2025 terambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di zaman sekarang sulit menjumpai orang yang tulus hati di dalam memuji. Saya ambil contoh. Banyak orang sekarang ini memuji seseorang dengan berbagai alasan. Ada yang memuji Tuhan ataupun memuji orang tersebut dengan alasan untuk mencari-cari kesenangan. Ada orang yang memuji hanya untuk mencari-cari keuntungan. Sekarang di mana posisi kita? Apakah kita hanya memuji orang itu hanya untuk mencari keuntungan? Inilah yang menjadi perenungan bagi kita di pagi yang indah ini. Bagaimana Tuhan juga ingin menyatakan sebuah perubahan sikap. Bagaimana kita juga bisa memuji Tuhan oleh karena kita terdorong oleh karena iman percaya kita. Sama halnya seperti Raja Daud yang penuh dengan pergumulannya, yang penuh dengan tantangan hambatannya, tetapi ia masih mampu memuji Tuhan. Mengapa Daud mampu? Karena ia percaya semua yang terjadi dalam hidupnya atas izin Tuhan. Oleh karena itu, ketika ia menghadapi pergumulan itu, dia meletakkan dan menyerahkan pergumulan itu kepada Tuhan. Demikian juga di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Terkadang kita juga tidak mampu memuji Tuhan oleh perbuatan dan perkataan kita. Terkadang kita juga gagal memuji Tuhan oleh karena berbagai persoalan, oleh karena berbagai hambatan, tantangan, ataupun penderitaan. Terkadang juga kita tidak mau memuji Tuhan karena apa? Karena banyaknya tantangan, sakit, penyakit yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari sosok Raja Daud. Ketika ia menghadapi semua persoalan kehidupan, pengkhianatan dari keluarganya sendiri ataupun anaknya, demikian juga berbagai kekurangan hidupnya, tetapi ia mau meletakkan semua pergumulannya di dalam doa dan ucapan syukur. Dan dia tahu ketika dia berdoa dan ucap syukur, Tuhan melayakkan dia untuk bisa memuji namanya. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apakah kita masih mau memuji Tuhan ketika kita penuh dengan persoalan, penuh dengan penderitaan, demikian juga penuh dengan yang namanya hambatan, tantangan. Ketika usaha juga terkendala, usaha mundur, usaha mengalami kebangkrutan, apakah kita masih mau memuji Tuhan? Mari belajar kita kepada Raja Daud.
walaupun dia adalah seorang raja, walaupun dia adalah orang yang berpengaruh, walaupun dia juga adalah orang yang senantiasa penuh dengan dosa, tetapi ia mau memuji Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang layak dipuji. Orang-orang bisa memuji kita oleh karena jabatan kita, oleh karena ketenaran kita, oleh karena kehormatan kita. Tetapi itu bersifat sementara. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, Tuhanlah yang layak dipuji. Karena Tuhanlah yang juga yang akan memberikan kelimpahan berkat-Nya. Dan oleh sebab itu kita memuji Tuhan. Demikian juga di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukti kita mengenal kita memuji Tuhan adalah kita mau memuji Tuhan. Baik dalam segala segi lini kehidupan, baik juga dalam segala waktu, baik juga dalam berbagai persoalan kehidupan, kita masih dilayakkan untuk memuji Tuhan. Daud mampu, kenapa kita tidak mau? Daud mampu, kenapa kita tidak mau memuji Tuhan? Daud juga mampu, mengapa kita juga tidak mau memuji Tuhan? Oleh karena itu, sadarilah bahwa hidup kita adalah pujian bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan di pagi yang indah ini membuka hati dan pemikiran kami. Bagaimana pujian yang sesungguhnya adalah ketika kami masih mau mengucap syukur dan kami juga mau masih meneladani berbagai sabda firman-Mu. Ajari kami Tuhan, biarlah melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku kami, itulah yang menjadi pujian bagi nama Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami bawa berbagai persoalan kehidupan kami, tantangan, hambatan yang silih berganti. Biarlah itu semua Tuhan bukan membuat kami menjadi tawar hati, tetapi ketika kami menghadapi semuanya itu, dan itulah kami percaya Tuhan masih menyertai dan memberkati kami. Layakkan kami Tuhan memuji Tuhan melalui nyanyian, doa dan ucapan syukur kami. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing. Dalam segala kehidupan kami, berkati anak-anak kami, berkati suami, istri, demikian juga keluarga besar kami. Ketika mereka juga Tuhan sedang mengalami pergumulan oleh karena sakit penyakit, kami percaya Tuhan, Tuhan telah melawat dan Tuhan juga telah memulihkan dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Ajari kami juga Tuhan untuk mengucap syukur, dan ajari kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan yang dari Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Horas.